Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Agri. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena selama 2 pertemuan kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Semoga hari ini kalian selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari perkalian, pembagian dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Teman-teman, video yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu mohon kalian untuk sediakan alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan kita bahas di hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya teman-teman, Ibu mau kasih tahu nih, ternyata ada loh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat. Kalian bisa lihat di Quran surat Al-An'am ayat 160. Nah, ini artinya barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Nah, teman-teman, dalam ayat tersebut memuat operasi perkalian yang menyatakan bahwa pahala kebaikan itu 10 kali amal kebaikan balasannya, dan pahala kejelekan itu balasannya 1 kali amal kejelekan. Jadi misalkan kalau kalian melakukan 1 kebaikan, berarti dapat pahalanya 1 dikali 10, dapat lagi 10 kebaikan. Kalau kalian melakukan 2 kebaikan dikalikan dengan 10, maka kalian akan mendapatkan balasan 20 kebaikan. Nah, jadi semangat kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pertama tentang perkalian bilangan bulat. Nah, Ibu yakin kalian sudah mempelajari materi ini ketika di SD. Nah, kita akan mengingat kembali. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di sini ada resep dokter. Kalian tentu pernah sakit, terus kemudian berobat ke dokter dan dapat resep. Nah, misalkan di sini tertulis paracetamol 3 kali 1. 3 kali 1 itu artinya apa sih? Nah, dalam resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya minum obat 3 kali dalam sehari. Maksudnya 3 kali 1. Nah, bisa satunya itu 1 siang, 1 pagi atau 1 malam. Nah, jadi 3 kali 1 hari. Nah, jadi kesimpulannya perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Penjumlahan mana yang berulang? Angka yang di belakang berulang sebanyak angka yang di depan. Nah, itu diingat ya teman-teman. Oke, nah dalam bilangan bulat yang paling penting itu hasil perkalian 2 bilangan bulat itu bisa dilihat dari tanda bilangannya. Kalian perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif, dan negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi nanti kalau ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, sudah pasti hasilnya positif. Intinya jika tandanya sama, nah, atau jika tanda bilangan itu sama, maka hasilnya akan bilangan positif. Tapi jika tanda bilangannya itu berbeda, maka hasilnya akan bilangan negatif. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi nanti kalau ada soal tandanya sama, hasilnya positif, tandanya berbeda, hasilnya negatif. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, tentu kalian sudah hafal ya perkalian 1 sampai 10. Misalkan di sini 4 kali 5, 4-nya positif, 5-nya positif, maka hasilnya positif 20.
7 kali negatif 3, 7-nya positif, 3-nya negatif, maka hasilnya negatif 21. Negatif 6 dikali negatif 4, 6-nya negatif, 4-nya negatif, maka hasilnya positif. Positif 24. Negatif 9 kali 2, 9-nya negatif, 2-nya positif, maka hasilnya negatif 18. Jadi sudah jelas ya, kalau sama-sama tandanya positif semua atau negatif semua, hasilnya positif. Kalau ada salah satu yang negatif atau tandanya berbeda, satu positif satu negatif, maka hasilnya negatif. Oke, itu hasil tandanya ya. Kalau hasil angkanya tentu kalian sudah hafal ketika di SD 1 sampai 10. Nah, perkalian yang belum hafal silahkan dihafalkan kembali. Oke, selanjutnya sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah sifat pertukaran atau kita sebut dengan komutatif. Contoh, 12 kali 4 itu sama saja dengan 4 dikali 12, hasilnya 48. Terus yang kedua, 25 kali negatif 8 itu sama saja dengan negatif 8 kali 25, hasilnya negatif 200. Jadi maksudnya sifat pertukaran atau komutatif itu hanya bertempat, yang tadinya 4-nya di belakang jadi 4-nya di depan. Oke, selanjutnya yang kedua sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, maksudnya asosiatif di sini misalkan nih ada 3 bilangan, 15 kali 6 kali 7. Nah, cara menghitungnya kalian bisa 6 dikali 7 dulu baru dikali 15, atau 15 dikali 6 dulu baru dikali 7 seperti yang kalian lihat pada layar berikut. Nah, 15 dikali 6 kali 7-nya adalah 42. 15 kali 4 2 630, atau 15 kali 6 dulu 90 baru dikali 7, hasilnya sama saja 630. Yang ketiga sifat penyebaran atau distributif. Jadi maksudnya sifat penyebaran itu dipecah nih. Contoh, 35 kali 14. 14 itu kita bisa uraikan bahwa 2 kali 7. Nah, nanti bisa kita jabarkan 35 kali 2 hasilnya 70 baru dikali 7 baru mendapatkan hasil 490. Yang kedua 20 kali 49. 49-nya bisa kita ubah menjadi 50 kurang 1. Kenapa ya? Kan 50 kurang 1 hasilnya adalah 49. Baru nanti dikalikan 20 kali 50 dikurangi 20 kali 1, hasilnya 1000 dikurangi 20 sama dengan 980. Itu maksudnya sifat distributif ya teman-teman, penyebaran. Oke, selanjutnya ada lagi hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Ya betul. Misalkan 10 kali 0 0. 0 kali negatif 800 sama dengan 0. 5000 kali 0 sama dengan 0. Pokoknya berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke, yang terakhir sifat perkalian itu ada identitas perkalian. Nah, jadi maksudnya identitas perkalian ini adalah untuk setiap bilangan bulat berapapun ya, jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 52 kali 1 ya 52, 1 kali 49 ya 49. Pokoknya berapapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita ke pembagian bilangan bulat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, coba perhatikan cerita berikut ini. Nah, misalkan ya, Bu Agri punya 15 buah apel. Apel tersebut ingin dibagikan kepada 3 orang siswanya. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing siswa? Nah, misalkan nih apelnya ada 15, bisa kalian hitung sendiri apakah apelnya ada 15. Nah, 15 ini akan kita bagikan kepada 3 orang siswa. Seperti yang kalian sudah pelajari bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Yang berulangnya yang mana? Oke, di sini ada 15 dibagikan kepada 3 orang. Maka 15 dikurangi 3
Nah, sampai nanti ketemu hasilnya 0 dan 3-nya itu ada berapa kali? Oke, di sini berarti ternyata 15 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 sebanyak 5 kali, teman-teman. Baru hasilnya 0. Nah, ternyata 15 dibagi 3 itu dapat kita 5 karena pengurangan 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Nah, jadi 15 bagi 3 adalah 5, atau misalkan nih, kan tadi ada 15 apel, kemudian dibagikan kepada 3 orang, ini ada 3 tempat karena 3 orang. Nah, setiap tempat itu ada berapa apel sih isinya? Harus sama. Nah, ternyata setelah dibagikan, tempat yang pertama terdapat 5 apel, yang kedua 5 apel, yang ketiga pun 5 apel. Nah, kalian, Ibu yakin sudah paham mengenai pembagian, atau pembagian itu kan merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, jadi di sini misalkan tanda pembagian itu harus kalian ingat, itu sama saja dengan perkalian. Jadi kalau misalkan ada bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, itu akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, itu pun akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian nanti kalau ada bilangan positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif, dan kalau ada bilangan negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Pokoknya kalau tandanya sama, itu hasilnya adalah bilangan positif. Kalau tandanya berbeda, itu hasilnya nanti bilangan negatif. Sama ya, konsep perkalian dan pembagian itu sama saja. Yang harus diingat adalah tanda-tanda yang Ibu jelaskan seperti berikut ini. Nah, oke, untuk lebih memahami, coba, nah 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. Ya, karena 20-nya positif, 4-nya positif, maka hasilnya bilangan positif. Kemudian ada 56 dibagi negatif 8 itu menghasilkan negatif 7. 56-nya bilangan positif, 8-nya bilangan negatif, maka hasilnya pun bilangan negatif. Kemudian negatif 32 dibagi negatif 4. Nah, 32-nya negatif, 4-nya negatif, maka hasilnya bilangan positif. Positif 8. Negatif 42 dibagi 7. 42-nya negatif, 7-nya positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 6. Nah, jadi sama saja ya, tanda di perkalian dan di pembagian itu ada konsepnya sama. Oke, selanjutnya kalau di pembagian, sifat-sifatnya itu tidak ada, teman-teman. Tidak ada komutatif, asosiatif, distributif, itu tidak ada. Tapi hanya seperti ini. Oke, pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Betul ya? Misalkan nih, 9 kali 4 36, kita balikan, 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Terus yang kedua, pembagian bilangan bulat dengan 0. Kalian garis bawahi di sini ada kata dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maksudnya apa? Oke. Yang dengan 0 itu maksudnya dibagi dengan 0. Misal 5 bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kenapa hasilnya tidak terdefinisi? Karena balik lagi ke sifat yang pertama, bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, 5 bagi 0. Nah, kalau kita balikan, berapa kali 0 sih yang hasilnya 5? Nah, ternyata tidak ada kan bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 5. Karena berapapun yang dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi, itulah alasannya kenapa setiap yang dibagi dengan 0 pasti hasilnya adalah tidak terdefinisi, berapapun bilangannya ya. Kayak yang terakhir itu sifat pembagian ada. Nah, pembagian bilangan bulat oleh, kalau tadi dengan, sekarang oleh itu maksudnya apa? Nolnya di depan, teman-teman. Jadi 0 bagi 3, 0 bagi 10, 0 bagi 100 atau yang lainnya. Nah, 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Kalau 0-nya di depan, maka hasilnya adalah 0. Berapapun bilangannya, 0 bagi 80 misalkan, 82, itu hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena misalkan kita balikan lagi nih jadi perkalian. Berapa sih 3 dikali berapa sih yang hasilnya 0? Pasti dikali dengan 6.
0. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, berapapun bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi kalian lihat bedanya. Kalau nolnya di belakang itu hasilnya tidak terdefinisi, tapi kalau nolnya di depan itu hasilnya 0. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Campuran bilangan bulat berarti sekaligus ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada juga pembagian. Nah, tapi di antara keempat ini mana sih yang harus didahulukan, dikerjakan terlebih dahulu? Oke, ingat aturannya, urutan yang didahulukan dikerjakan yang pertama itu yang ada di dalam kurung. Jadi nanti kalau ada soal yang ada di dalam kurungnya itu harus dikerjain terlebih dahulu. Kemudian urutannya setelah selesai mengerjakan yang di dalam kurung, perkalian dulu sama pembagian. Jadi perkalian sama pembagian itu sama kuat. Nah, dia lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, jadi harus didahulukan. Kalau ada perkalian dan pembagian sekaligus, karena mereka sama kuat, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu boleh, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Misal nih, 5 kali. Nah, negatif 4 dikurangi 3 ditambah 15 dibagi 3. Seperti yang kalian lihat di sini ada tanda kurung. Nah, yang negatif 7 itu bukan operasi hitung ya. Kalau operasi hitung yang dalam kurung itu jika di dalam kurungnya terdapat 2 angka atau lebih. Nah, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, negatif 4, negatif 3 seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa negatif 4, negatif 3 misalkan. Kalau tandanya sama, angkanya kita jumlahkan teman-teman. Negatif 4 sama negatif 3 itu hasilnya pasti negatif. Karena misalkan pinjem 4, pinjem 3, berarti pinjemnya semakin besar. Nah, maka menjadi negatif 7. Oke, jadinya tulis lagi depannya 5 kali negatif 7 tambah 15 dibagi 3. Nah, sekarang tinggal operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, mana yang harus didahulukan. Jika ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian, maka yang lebih kuat adalah perkalian atau pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka kerjakan dari kiri ke kanan. Berarti kita mengoperasikan yang 5 kali negatif 7 terlebih dahulu. Oke, 5 dikali negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 35. Kemudian 15 dibagi 3. Nah, 15 bagi 3 itu bisa kita operasikan, hasilnya adalah 5. Nah, jadi terakhirnya negatif 35 ditambah 5. Nah, tinggal yang terakhir sisa operasi penjumlahan. Oke, negatif 35 tambah 5. Karena bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Nah, atau jika tandanya berbeda, itu angkanya dikurangi, teman-teman. Nah, jadi 35 dikurangi 5 itu 30. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikutnya agar kalian lebih paham. Misal, nah di sini 40 kurangi negatif 20 dibagi 5 ditambah negatif 16 dikali 2. Oke, seperti yang kita lihat di sini nggak ada nih yang di dalam kurung yang harus dioperasikan. Nah, itu yang di kurung-kurung kan cuma 1 angka yang harus dioperasikan dalam kurung itu kalau ada di dalam kurungnya ada 2 angka atau lebih. Oke, berarti mana dulu nih? Ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Maka yang harus dikerjakan adalah pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Karena perkalian dan pembagian sama kuat, maka dari yang terlebih dahulu dikerjakan dari yang paling kiri itu ada pembagian negatif 20 bagi 5.
Nah, ini dulu teman-teman. Negatif 20 bagi 5 itu hasilnya negatif 4. Nah, kemudian tulis lagi 40 kurangi negatif 4 tambah negatif 16 kali 2. Karena di sini sisa pengurangan penjumlahan dan perkalian, maka selanjutnya yang harus dikerjakan adalah perkalian. Oke, perkalian. Oke, negatif 16 dikali 2 hasilnya negatif 32. Oke, terakhir sisa 40 dikurangi negatif 4 tambah negatif 32. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, jika bertemu tanda negatif 2 kali seperti ini, maka hasilnya adalah akan berubah menjadi positif. Jadinya 40 tambah 4 kurang 2. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri. Berarti dari kiri 40 dulu tambah 4 adalah 44, baru dikurangi 32 hasilnya 12. Oke, selain contoh soal seperti berikut ini, ada juga teman-teman contoh soal dalam bentuk cerita. Misal ya, kalian perhatikan soalnya. Dalam ujian matematika, jawaban yang benar diberi skor 2. Yang salah diberi skor negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Dari 30 soal, Harun menjawab 25 soal dan 11 diantaranya itu dijawab dengan benar. Pertanyaannya, skor yang diperoleh Harun. Oke, perhatikan yang diberi tanda warna pink berikut ini. Ketika kalian mengerjakan soal cerita, langkah pertama yang harus kalian tulis adalah atau diketahuinya. Oke, diketahuinya pertama ada apa aja? Ternyata jumlah soalnya 30. Dia menjawab soalnya sebanyak berapa? Nah, di sini ada kata bahwa Harun menjawab 25 soal. Berarti dia menjawab soal sebanyak 25. Terus benarnya berapa? 19 diantaranya dijawab dengan benar. Berarti benarnya 19. Berarti salahnya berapa? Dari ketahuan dari yang tadi. Jawabnya dia 25 soal, benernya 19, berarti yang salah 25 kurangi 19 sama dengan 6 yang salah. Kemudian dia nggak jawab berapa banyak, dia nggak jawab sebanyak 5 soal. Kenapa? Karena tadi kan awalnya 30, terus dia cuma jawab 25, jadi 30 kurangi 25 itu hasilnya 5. Setelah kalian menuliskan diketahui, kalian harus menuliskan ditanyakan. Ditanyakannya apa? Skor Harun. Baru kalian jawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, maka jawaban benar ditambah jawaban salah ditambah tidak dijawab. Skornya maksudnya ya. Oke, jawaban benar ada berapa? 19. Karena skor benar itu 2, maka 19 dikalikan 2. Hasilnya 38. Terus yang salahnya berapa? 6. Karena skor salah itu dikasihnya negatif 1, maka 6 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 6. Kemudian dia nggak jawab sebanyak 5 soal. Karena kalau nggak jawab itu dikasih 0, maka 5 dikali 0 hasilnya 0. Baru kita tambahkan 38 tambah negatif 6 tambah 0. Langsung saja ya, kalau ada tambah negatif 6. Nah, itu yang diambil tambahnya nggak usah dihiraukan saja. Kita langsung 38 kurangi 6 hasilnya negatif. Hasilnya adalah 32. Oke, 38 kurangi 6 hasilnya 32. Jadi skornya Harun adalah 32. Selanjutnya ada lagi contoh soal cerita seperti berikut. Nah, koperasi sekolah mempunyai persediaan 8 buah spidol dan 11 pak spidol. Setiap pak berisi 12 buah spidol. Kemudian 15 orang siswa membeli spidol di koperasi tersebut sama banyak. Jika di koperasi tersebut sisa 5 buah spidol, berapa spidol yang dibeli setiap siswa? Oke, langkah pertama tulis diketahuinya, ternyata spidolnya ada 8 buah sama yang 11 pak. Isinya 12 buah satu paknya, berarti 11 dikali 12 132 buah. Nah, ditambahin yang 8 ditambah 132 buah, hasilnya 140 buah. Yang beli berapa orang? 15 orang. Sisa spidolnya berapa? 5 buah. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Spidol yang dibeli setiap siswa berapa banyak sih? Oke, yang kemudian dijawab. Oke, pertama
jumlah spidolnya dulu dikurangi sisa spidol. Jumlah spidolnya kan tadi setelah ditotal ada 140 dikurangi 5, hasilnya 135. Baru karena ini yang beli berarti kan dibagikan tuh kepada 15 orang tersebut. Berarti masing-masing anak mendapatkan 135 dibagi 15 mendapatkan 27 spidol. Oke teman-teman, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, kemudian kita ambil pelajaran kebaikan nih. Kebaikan apa sih yang kita bisa dapat dari perkalian? Nah, di sini seperti yang kalian lihat, memahami konsep kejujuran dengan konsep perkalian. Tadi kan kita udah bahas bahwa positif kali positif hasilnya positif. Nah, ini maksudnya teman-teman. Nah, positif itu kita anggap kebenaran atau kebaikan, negatifnya kita anggap kesalahan ya. Oke, positif kali positif hasilnya positif. Jika suatu kebenaran kita katakan benar, maka kita adalah golongan orang-orang yang benar. Oke, kalian pahami dari tandanya ya. Positif kali negatif hasilnya negatif, betul. Jika ada suatu kebenaran kita katakan salah, maka kita merupakan golongan orang yang salah. Selanjutnya, negatif kali positif hasilnya negatif. Sesuatu yang salah kita katakan benar, maka kita pun menjadi orang yang salah. Yang terakhir, negatif kali negatif hasilnya positif. Kenapa? Negatifnya salah, dikatakan salah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Jadi maksudnya teman-teman dari tanda-tanda tersebut, kalau ada yang benar kita harus katakan benar, jika ada yang salah kita harus katakan salah, sehingga kita termasuk orang-orang yang menyeru pada kebenaran. Nah teman-teman, semoga kita bisa terus melakukan kebaikan ya. Kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Nah, demikian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini dengan penuh semangat. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya kalian kerjakan tugas yang akan ibu berikan di classroom. Oke, tunggu sebentar ya, nanti kita share tentang tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Karena kita sudah menyimak pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia teman-teman video pembahasan perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, ibadahnya tetap lancar, tilawahnya, sholatnya, duhanya, semoga senantiasa dilakukan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.